Tim Puslap 4 Polri kembali olah TKP di gedung Tera Drone, Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 saksi yang merupakan karyawan Tera Drone dihadirkan ke lokasi. Mereka menceritakan asal mula api berkobar hingga menimbulkan kepanikan. Dari hasil olah TKP lanjutan, Puslap 4 mengumpulkan barang bukti berupa sisa baterai drone. Seluruh barang bukti dibawa ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Ada sisa baterai tipe 4 sel dan 6 sel. Ya, dari sisa kebakaran yang berada diduga di titik awal api terjadi, yaitu tepatnya di lantai 1 di gudang. Ada yang menyebutnya gudang 2, ada yang menyebutnya tempat inventory. Sementara, polisi telah menangkap Direktur Utama PT Tera Drone Indonesia, Michael Wisnuwardana, yang merupakan tersangka dalam kasus kebakaran gedung Tera Drone. Sebelumnya, kebakaran gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi pada Selasa siang. 22 orang pekerja di kantor tersebut meninggal dunia. 22 orang pekerja di kantor tersebut meninggal ditenggarai imbas keracunan gas karbon monoksida yang dihasilkan kobaran api dalam ruangan kantor. Di Jakarta, Ranisa Jaya melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus tertabrak kereta listrik dan juga terpental hingga menghantam sebuah gerobak penjual bensin eceran di Pademangan, Jakarta Utara. Sopir dan 4 penumpang yang berada di dalam mobil selamat hanya mengalami syok. Sebuah minibus tiba-tiba berhenti di rel kereta di Jalan Budi Mulya Utara 2, Pademangan, Jakarta Utara. Minibus langsung dihantam kereta api komuter. Gerobak penjual bensin eceran yang tepat berada di pinggir rel ikut jadi korban kecelakaan. Meski mobil rusak parah, sopir dan 4 penumpang yang 2 diantaranya anak-anak selamat. Mereka nyesok dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan saksi, kecelakaan terjadi karena mobil melaju melawan arus lalu lintas kendaraan. Sopir beralasan terburu-buru mengantar penumpang. Kasus kecelakaan ini ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus News melaporkan. Pemirsa, mobil box milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menerobos masuk ke halaman SDN 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara dan menabrak puluhan siswa serta guru yang sedang upacara. Ya Allah, ini mobil MPG apa-apaan ini? Terekam pada kamera pengawas milik sekolah, sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah sehingga menabrak pagar sekolah dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Mobil masuk nyelonong pagar dengan kecepatan tinggi. Mobil pun berhenti di ujung lapangan. Kepanikan terjadi, sejumlah siswa dan guru terlihat tergeletak usai ditabrak. Puluhan siswa lain yang ada di lokasi pun panik melihat teman-temannya menjadi korban. Guru-guru berupaya menolong siswa yang jadi korban. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Penyelidikan dari pihak kepolisian telah dimulai. Prioritas utama pihak kepolisian adalah memastikan semua korban mendapatkan perawatan yang diperlukan dengan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas kesehatan. Untuk korban ya, saat ini berjumlah 20 orang, ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya, yang sudah dibawa ke rumah sakit, ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang, ya, 1 guru dan 4 siswa. Dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah, ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan. Sementara pihak Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan dan penanganan korban akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah provinsi.
Pemirsa, puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, berburu sembako di Aceh Tenggara. Mereka ini harus berjuang dengan berjalan kaki, menggendong bahan baku dengan kain, melewati bukit yang terjal dan ekstrim. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpungi. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpungi berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Posisi kami di sana terisolisasi. Terisolasi ya? Terisolisasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir yang melanda Padang, Sumatera Barat, sejumlah eskavator dikerahkan untuk menyingkirkan endapan lumpur dan material sisa banjir di Sungai Batang Kabung. Percepatan pengenangan infrastruktur membuat masyarakat sekitar mulai kembali beraktivitas normal. Inilah kondisi Sungai Batang Kabung beberapa hari pasca bencana banjir yang melanda Sumatera Barat akhir November. Sungai yang sebelumnya dipenuhi dengan material banjir bandang berangsur-angsur normal sejak sejumlah eskavator melalui Kementerian Pekerjaan Umum dikerahkan untuk menyingkirkan endapan lumpur dan material sisa banjir bandang. Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto, penanganan infrastruktur yang rusak bukan sekedar mengembalikan ke kondisi normal, namun harus lebih baik dari sebelumnya. Meski batang-batang pohon masih terlihat di tepi sungai, namun berkat percepatan penanganan infrastruktur, masyarakat sekitar Sungai Batang Kabung kembali beraktivitas normal. Pengerahan eskavator bukan hanya di Kota Padang, tapi juga pada bagian hulu sungai. Tujuannya agar aliran sungai kembali lancar dan mengurangi potensi hambatan serta mendukung fungsi demi menjaga keselamatan masyarakat dan lingkungan. Ditanggung oleh pemerintah pusat, semua ditanggung oleh Pak Presiden Prabowo Subianto dan sesuai komitmen dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Masalah bencana alam kita harus full support agar masyarakat bisa kembali kepada kehidupannya semula kalau bisa sih.